Tuhan bilang pikirkan. Bukan mikirin keluarga begini, mikirin BBM naik, bagaimana saya ada S1, saya belum kerja, saya mau bunuh diri. Tapi Tuhan katakan pikirkan firman Tuhan dan renungkan firman-Ku siang dan malam. Dan akhirnya saudara, dia mendapat kelegaan, dia menangis, dia sujud dan dia bilang Tuhan itu luar biasa. Dan dia bilang saya akan telepon papa saya di Medan dan saya akan telepon semua opung saya, dia bilang, terus dengan om-omnya mereka, dia bilang tulang saya akan telepon tante. Apa yang kamu akan ngomong? Saya akan bicara, papa saya minta maaf, tolong doakan saya supaya saya berhasil, saya bisa jadi anak yang baik dan anak yang menjadi terutama buat keluarga. Amin. Nah saudara, di sini Tuhan katakan ketika kita bermain dengan pikiran kita sendiri, akhirnya saudara coba saudara lihat, misalnya saudara punya pembukuan ya, mungkin punya usaha, mungkin punya toko. Begitu melihat, wow, minus, wow, saya harus bayar ini, saya harus bayar itu. Akhirnya apa saudara? Pakai pikiran sendiri. Akhirnya panas dingin, kakinya dingin, gemetaran. Akhirnya bilangnya apa? Aduh, doa sudah malas, mau pergi malas, mau cari apapun malas. Kenapa? Karena melihat tadi kekurangan kita. Tetapi Tuhan bilang ketika engkau bermain dengan hatimu, kau buka hatimu, masuklah Yesus di dalam hidupmu dan kau merenungkan firman Tuhan. Tuhan katakan segala keperluanmu Tuhan mencukupi di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Jadi kita harus katakan kita tidak kekurangan. Saudara, saya tidak bekerja, suami saya tidak bekerja, dan saya tidak pernah minta dengan anak-anak saya, tidak. Saya tidak pernah minta dengan siapapun, tapi saya minta dengan Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, aku mau berangkat, aku nggak punya uang karena saya tidak bekerja, tapi saya bekerja di ladang Tuhan. Jadi Tuhan harus mencukupi segala keperluan saya di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus hebat, saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan satu hal saya mau katakan apa yang Tuhan bilang, Tuhan mencukupi segala keperluan kita. Amin. Pada waktu itu saya berangkat ke Jogja, saudara. Saya berlima dengan pendeta 2. Saya tahu ini jam 12 siang, harus makan. Saya yang ngajak, berarti kan saya harus punya uang. Tapi saya katakan satu hal sama Tuhan, Tuhan yang suruh saya ke Jogja. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Dan waktu perjalanan saya, saudara, waktu mereka bilang, tante ini udah jam 12. Oh iya, saya bilang, rasanya ada bakso yang enak loh, saya bilang. Karena saya tahu uang saya tinggal 30.000, saudara. Saya berlima kan gak mungkin makan. Saya bilang sama suami saya, kita berdua tidak makan. Karena kalau bakso di Jawa Tengah mungkin dapatnya 5.000, dengan minum mungkin berapa ribu. Biar mereka yang makan bertiga. Karena kami gak punya uang lagi. Saudara, saya tutup mata, saya bilang tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan mencukupi. Saudara, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dan saya sungguh melihat keajaiban Tuhan. Waktu saya selesai berdoa dan waktu saya buka mata, saudara, handphone saya juga bunyi. Yang saya katakan bahwa Yesus itu luar biasa. Waktu saya berhenti, saudara, itu saya melihat ada BCA, ada ATM, ada restoran Padang, ada bakso, ada bensin. Karena memang saya juga bensinnya habis. Di situ, saudara, ketika saya katakan, Tuhan, Engkau mencukupi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Saya bilang tadi awalnya kita makan bakso aja ya. Begitu saya buka mata, saudara, saya melihat semua ada di depan mata saya. Dan handphone saya bunyi. Dan dikatakan di dalam handphone, saya sudah mentransfer uang buat tante pelayanan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak timbul di dalam hati kita, itu Tuhan sediakan buat kita. Saudara, hebat gak Tuhan Yesus? Begitu melek mata, ada restoran Padang, ada bakso. Saya bilang sama pendeta-pendeta ini, saya bilang, jangan makan bakso deh, makan nasi Padang aja. Amin. Karena Tuhan sudah memberi kelimpahan. Tapi mereka cuma bilang, enggak, tante bakso aja.
Dan waktu makan bakso saya menceritakan, wow, luar biasa saudara. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu mencukupi segala keperluan kita. Kenapa saudara tidak dicukupi? Karena saudara tidak pernah membaca, tidak pernah mengatakan firman ini. Katakan, Tuhan, Kau mencukupi keperluanku. Mungkin 1 hari, 2 hari, saudara, saya bisa berbicara di tempat ini karena saya mengalami setiap waktu. Setiap saya kemana Tuhan suruh, itu terjadi mujizat. Ke tempat ini pun, saudara, saya berangkat ke Jawa Tengah. Saya katakan sama suami saya, kalau Tuhan tidak memberikan, saya tidak berangkat. Puji Tuhan, wow, berkat-berkat melimpah. Dan saya katakan sama suami saya, kita jangan pernah menolak dan jangan pernah, kalau Tuhan kasih kita untuk memuji, menyembah, atau untuk berkhotbah, atau untuk kesaksian, jangan pernah menolak, saudara. Amin. Saya percaya di sini banyak kesaksian-kesaksian. Nah, saudara, setelah itu yang kedua, ketika Tuhan mengadakan kelegaan, Allah menyegarkan orang-orang yang lelah. Amin. Yaitu di Yeremia 31 ayat yang ke-25. Mari kita buka, saudara.